Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Tatanan Pengampunan. Dalam doa Bapa kami, kita temukan kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ini adalah kalimat yang penting dalam rangkaian doa Bapa kami. Hal pengampunan termuat di dalam rangkaian kalimat doa Bapa kami. Ini berarti penting. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hal pengampunan itu penting di dalam kehidupan kita. Apa pentingnya? Sebelum membahas hal pengampunan terkait dengan kesalahan orang terhadap kita, harus terlebih dahulu membahas mengenai pengampunan Allah yang diberikan kepada manusia. Karena ini merupakan dasar atau landasan mengampuni orang lain. Banyak orang berpikir bahwa hal pengampunan itu adalah hal yang sederhana, sehingga mereka tidak merasa perlu membahas. Namun ternyata kalau dipelajari bukanlah sesuatu yang sederhana, saudara. Pengampunan menjadi suatu hal yang tidak sederhana ketika dipahami dari sudut pandang Allah. Pengampunan yang Allah berikan bukan sekedar tindakan Allah untuk memuaskan hatinya, hati Allah maksudnya, ataupun sekedar melegakan manusia yang diampuni. Pengampunan yang diberikan Allah berangkat dari hakikat Allah yang Maha Kasih. Allah adalah Allah yang Maha Kasih, sehingga ia tidak mungkin tidak mengampuni manusia. Dalam hakikatnya ini terpancar keagungan dan kemuliaan Allah, di mana ia dapat menerima keadaan manusia yang diciptakannya. Hakikat Allah ini tetap atau tidak berubah. Hakikatnya tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga keadaan manusia yang berdosa tidak mengubah hakikat Allah yang Maha Kasih. Kasih Allah ini dinyatakan dalam kehadiran Putra Tunggalnya untuk menebus dosa manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dinyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menyiratkan bahwa kasih Allah akan dunia ini memiliki bentuk yang dapat dipahami. Kasih Allah dinyatakan dalam bentuk kesediaan Allah memberikan Putra Tunggalnya sebagai kurban tebusan bagi umat manusia. Saudaraku, dalam pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Allah yang mengampuni umat manusia dapat direalisasikan. Tuhan Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Akibatnya, saudara, murka Allah atas dosa manusia dapat dipadamkan dan kemudian terbuka peluang pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Manusia tidak lagi berada di bawah kutuk atau hukuman kekal, melainkan berpotensi untuk masuk dalam kehidupan kekal. Saudaraku, hakikat Allah yang Maha Kasih tidak boleh dipandang secara murahan. Terlepasnya manusia dari penghukuman karena kasih Allah yang dicurahkan melalui pengampunan bukan tujuan akhir dari pengampunan itu sendiri. Seakan-akan ketika manusia sudah diampuni, maka ia boleh bertindak semaunya sendiri karena sudah tidak berada di bawah hukuman. Jika demikian, maka pengampunan Allah merupakan suatu hal yang rendah dan tidak bernilai guna. Pengampunan Allah hanya berfungsi sebagai instrumen yang terkesan digunakan manusia untuk melegakan dirinya atas dosa yang dilakukannya, ya. Jika demikian, itu salah, ya. Dosa seakan dipahami sebagai sebuah bidang kotor yang perlu dibersihkan, dan cara untuk membersihkannya adalah permintaan ampun kepada Allah. Setelah meminta ampun, seolah-olah manusia kembali berhak untuk melakukan dosa lagi.
wah ini keliru, dan berpikir asalkan setelah melakukannya ia harus kembali meminta ampun kepada Allah. Pengampunan semacam ini adalah pengampunan yang murahan dan tidak bernilai guna mengubah manusia, saudara. Pengampunan Allah terhadap manusia adalah pengampunan bernilai tinggi dan memiliki tatanan yang jelas. Pengampunan Allah pertama-tama memang dikerjakan atas inisiatif Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang dapat diampuni jika Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Dalam kematiannya manusia diperdamaikan dengan Allah dan mereka yang menerimanya dimungkinkan untuk menjadi anak-anak Allah. Secara de jure, secara hukum maksudnya manusia telah dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi ingat saudaraku, dibenarkan bukan berarti sudah benar atau berkeadaan benar-benar benar. Dibenarkan di sini maksudnya dianggap benar meskipun belum benar. Semua dosa dan pelanggaran kita dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Namun pengampunan dari Allah ini harus direspon oleh manusia dengan masuk dalam proses pembenaran. Secara de facto atau secara kenyataan manusia harus benar-benar diperdamaikan dengan Allah melalui perubahan pola pikir dan gaya hidup. Manusia harus menghidupi kebenaran yang Allah berikan sebagai respon pengampunan yang Allah telah berikan. Ya. Dalam hal ini Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya harus mencapai tahap dapat mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna setelah menerima kasih karunia Allah. Dengan demikian pengampunan Allah menjadi pengampunan yang bernilai tinggi untuk mendidik manusia, tentunya di sini umat pilihan, dalam melakukan kehendak Allah. Manusia tidak hanya diajar untuk menerima pengampunan, tapi hidup dalam pengampunan Allah dengan mengubah dirinya atau proses perubahan seturut kehendak Allah. Dengan memahami pengampunan dari sudut pandang yang benar, ya, sudut pandang Allah ini, kita dapat menempatkan pengampunan kepada orang lain secara benar. Sama seperti kita diampuni Allah tanpa syarat melalui kematian Tuhan Yesus, pengampunan yang kita berikan pun kepada orang lainnya harus tanpa syarat. Kita tidak boleh merasa berat menghakimi atau menghukum orang lain karena kesalahan mereka terhadap kita. Ya, jika Allah mengampuni seluruh kesalahan kita, maka kita pun wajib mengampuni kesalahan saudara kita. Saudaraku, hal ini menunjukkan kualitas anak Allah yang hidup dalam pengampunan, yaitu mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Yang perlu saya tegaskan pada renungan firman Tuhan hari ini adalah pengampunan Allah terhadap manusia adalah pengampunan bernilai tinggi dan memiliki tatanan yang jelas. Maka kita harus belajar kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.